Indonesia lagi memulai perjalanan bersejarah nih. Perjalanan ini adalah pembangunan ibu kota baru. Ibu kota baru ini namanya Nusantara, sering juga disebut IKN. Lokasinya ada di Kalimantan Timur, di Pulau Kalimantan. Jakarta, ibu kota kita sekarang punya banyak tantangan. Misalnya, penduduknya padat banget, macet di mana-mana, terus tanahnya juga turun. Visi buat IKN ini keren banget dan mikirin masa depan. IKN dirancang jadi kota pintar, hijau, dan ramah lingkungan. Ibu kota baru ini bakal nunjukin kalau Indonesia peduli banget sama lingkungan. Selain itu, bakal kelihatan juga kalau kita siap sama teknologi canggih. Pemerintah berharap IKN jadi simbol jati diri bangsa. IKN juga diharapkan bisa bikin ekonomi kita makin maju. Suksesnya IKN ini tergantung kerjasama banyak pihak, dari pemerintah, swasta, sampai dukungan kita semua, rakyat Indonesia. Nanti, di tengah-tengah ibu kota baru IKN, bakal ada Istana Wakil Presiden. Bangunan ini akan menjadi ikon baru di ibu kota. Bangunan ini bukan cuma kantor atau tempat tinggal biasa loh. Ini adalah tempat di mana masa depan negara kita akan dibentuk. Istana ini bakal jadi pusat penting buat pemerintahan negara kita. Disinilah nanti Bapak Wakil Presiden Indonesia bakal kerja. Dari sini, keputusan-keputusan penting bakal diambil. Keputusan-keputusan ini yang akan nentuin arah negara kita ke depan. Istana ini bakal jadi lambang kalau pemerintahan Indonesia itu terus berjalan stabil. Adanya istana ini di IKN nunjukin keseriusan pemerintah buat mindahin pusat pemerintahan ke ibu kota baru. Desain Istana Wakil Presiden ini katanya bakal nunjukin kekayaan budaya Indonesia. Tapi juga bakal pakai gaya arsitektur modern. Gabungan ini tujuannya biar bangunannya kelihatan megah tapi juga enak buat kerja. Jadi pas buat kebutuhan pemerintahan zaman sekarang. Istana ini bakal jadi ciri khas, tempat di mana kebijakan negara dibuat dan dijalankan. Ini adalah simbol dari komitmen kita untuk masa depan yang lebih baik. Dengan desain yang menggabungkan elemen tradisional dan modern, istana ini akan menjadi contoh arsitektur yang menginspirasi. Ini bukan hanya tentang bangunan, tapi juga tentang visi dan misi kita sebagai bangsa. Istana ini akan menjadi tempat di mana ide-ide besar lahir dan diimplementasikan. Dengan fasilitas modern dan lingkungan kerja yang nyaman, istana ini akan mendukung efisiensi dan produktivitas. Istana ini bakal jadi ciri khas, tempat di mana kebijakan negara dibuat dan dijalankan. Ini adalah simbol dari komitmen kita untuk masa depan yang lebih baik. Pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN terus berjalan lancar nih. Sampai Mei 2025 kemarin, kemajuannya udah lumayan banyak. Katanya sih, pembangunan tahap pertama udah selesai 43%. Bangunan utama di dalam kompleks istana sekarang udah jadi rangkanya. Sekarang para pekerja lagi fokus ke bagian-bagian yang lebih detail. Tahap pertama ini termasuk beberapa bangunan penting buat kerjaan Wakil Presiden. Misalnya kantor utama Wakil Presiden, rumah dinas, sama kantor buat sekretariat Wakil Presiden. Kemajuannya ini diawasi terus sama pejabat pemerintah. Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadimuljono sering kasih kabar terbaru soal ini. Kalau lihat sekarang sih, kayaknya pembangunannya sesuai jadwal. Angka 43% ini artinya hampir setengah jalan buat tahap pertama udah kelar. Soal keamanan, ini jadi perhatian utama banget dalam desain Istana Wakil Presiden. Salah satu fitur keamanan yang keren itu adanya kaca anti peluru. Kaca khusus ini bakal dipasang di tempat-tempat penting di istana. Kacanya ini dirancang biar tahan sama tembakan. Ini nunjukin kalau pemerintah serius banget jaga keamanan Bapak Wakil Presiden. Selain keamanan, desain arsitektur istana juga mau gabungin gaya modern sama ciri khas Indonesia. Desainnya kayaknya bakal ada unsur-unsur yang nunjukin budaya kita yang beragam. Terus, pembangunannya juga pakai cara yang ramah lingkungan, sesuai sama konsep IKN sebagai kota hijau. Istana ini bakal dilengkapi teknologi canggih buat bantu kerjaan administrasi. Tata letak bangunannya juga diatur baik-baik, biar kerjaan di sana lancar dan efisien. Waktu kunjungan kerja ke IKN belum lama ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka punya permintaan khusus nih. Beliau minta supaya pohon beringin ditanam di sekitar Istana Wakil Presiden. Permintaan ini nunjukin keinginan buat masukin unsur alam dan simbol budaya ke pusat pemerintahan baru ini. Pohon beringin itu punya tempat istimewa loh dalam budaya dan filosofi Indonesia. Cabangnya yang rindang dan akarnya yang kuat, itu lambang kekuatan, tempat berlindung,
pi, dan umur panjang. Permintaan Bapak Wapres ini kayaknya mau bikin halaman istana punya makna-makna tadi. Kalau ada pohon beringin, suasananya jadi teduh dan adem. Selain itu, bangunan istana yang modern jadi nyambung sama kekayaan alam Indonesia. Harapannya, halaman istana bukan cuma buat kerja, tapi juga bikin hati tenang. Pohon beringin ini kayaknya bakal jadi ciri khas di area hijau istana nanti. Pesan penting dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka waktu ke IKN itu soal pentingnya pembangunan selesai tepat waktu. Beliau tekanin kalau pembangunan Istana Wakil Presiden dan semua proyek di IKN jangan sampai telat. Targetnya, Istana Wakil Presiden ini selesai Desember 2025. Target ini penting banget biar rencana pemerintah pindah ke ibu kota baru bisa sesuai jadwal. Selain cepat, Bapak Wapres juga bilang penting banget buat jaga kualitasnya tetap bagus. Beliau minta semua yang terlibat pastiin pembangunannya sesuai standar paling tinggi. Kualitas jangan sampai dikorbanin demi cepat selesai. Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadimuljono, punya peran penting buat mastiin arahan ini jalan. Kepemimpinan beliau penting banget buat ngadepin susahnya bangun ibu kota baru dari nol. Kalau Istana Wakil Presiden selesai Desember 2025 dengan kualitas yang bagus, itu bakal jadi pencapaian besar. Selain gedung-gedung pemerintahan, IKN juga bakal jadi pusat kegiatan rohani dan kerukunan antar umat beragama. Salah satu proyek besar yang lagi jalan itu pembangunan Masjid Negara. Kabarnya, pembangunan tempat ibadah yang megah ini udah sekitar 60% selesai. Masjid Negara ini nantinya bukan cuma buat salat aja loh. Masjid ini dirancang jadi simbol toleransi dan keterbukaan antar agama. Ini bakal jadi bukti kalau masyarakat Indonesia itu beragam, tapi tetap satu. Desain Masjid Negara ini katanya bakal unik. Kayaknya bakal gabungin gaya arsitektur modern sama corak-corak Islami tradisional. Targetnya, Masjid Negara ini selesai di tahun 2025 juga. Pembangunannya terus dipantau, dan banyak yang udah nggak sabar lihat bangunan besar ini jadi. Selain Masjid Negara, ada juga bangunan ibadah penting lainnya yang lagi dibangun di IKN, yaitu Gereja Basilika Nusantara. Gereja ini dirancang untuk menjadi salah satu landmark utama di ibu kota baru, mencerminkan semangat inklusivitas dan keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia. Proyek ini nunjukin kalau Indonesia peduli sama keberagaman agama di ibu kota baru. Tim konstruksi yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan budaya bekerja sama untuk mewujudkan visi ini. Kabar terbaru, pembangunan Gereja Basilika Nusantara ini udah sampai 46,3%. Progres ini menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Waktu kunjungan kemarin, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga ngecek pembangunan gereja ini, nunjukin kalau ini penting. Kunjungan ini menegaskan dukungan pemerintah terhadap proyek ini. Gereja Basilika Nusantara ini diharapkan jadi bangunan yang jadi ciri khas arsitekturnya. Desainnya yang unik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Gereja ini bakal buat kebutuhan rohani umat Kristen di IKN. Selain itu, gereja ini juga akan menjadi tempat berkumpulnya komunitas Kristen dari berbagai daerah. Desainnya kayaknya bakal gabungin tradisi Kristen sama sentuhan budaya Indonesia. Ini akan menciptakan harmoni antara elemen modern dan tradisional. Adanya gereja Basilika ini nunjukin niat pemerintah buat nyediain fasilitas yang bagus buat berbagai umat beragama. Ini adalah langkah penting menuju inklusivitas di ibu kota baru. Pembangunan Gereja Basilika Nusantara ini, sama kayak proyek besar lain di IKN, dijadwalkan selesai beberapa tahun ke depan. Proyek ini diharapkan akan selesai sesuai jadwal dan menjadi simbol keberagaman. Pembangunan Masjid Negara dan Gereja Basilika Nusantara barengan ini ngasih pesan kuat soal Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia menghargai dan merayakan perbedaan. Permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buat nanam pohon beringin di Istana Wakil Presiden di IKN itu punya makna yang dalam banget. Ini bukan sekadar tindakan simbolis, tapi juga mencerminkan harapan dan aspirasi bangsa. Pohon beringin itu punya arti budaya dan simbol yang penting banget buat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, pohon ini dikenal sebagai lambang kekuatan dan ketahanan. Daunnya yang lebat dan rindang itu lambang perlindungan dan tempat berteduh. Banyak orang yang merasa aman dan nyaman di bawah naungan pohon beringin.
Akar-akarnya yang banyak menjuntai itu, lambang persatuan dan hubungan erat antara berbagai pulau di Indonesia. Akar-akar ini juga menunjukkan bagaimana kita semua terhubung satu sama lain. Dalam Pancasila, dasar negara kita, pohon beringin punya tempat khusus. Ini adalah simbol yang mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Pohon beringin itu lambang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ini adalah pengingat bahwa kita harus selalu bersatu dalam keberagaman. Nanam pohon beringin di pusat pemerintahan di ibu kota baru ini nguatin nilai penting bangsa kita itu. Ini adalah langkah nyata untuk mengukuhkan identitas nasional kita. Ini secara langsung nunjukin harapan kalau IKN bisa jadi tempat yang nyatuin bangsa. Harapan ini adalah fondasi dari pembangunan ibu kota baru. Dalam sejarah dan cerita rakyat Indonesia, pohon beringin sering dihubungin sama kebijaksanaan, umur panjang, dan sesuatu yang suci. Banyak cerita dan legenda yang mengelilingi pohon ini. Dengan adanya pohon beringin di halaman Istana Wakil Presiden, ada keinginan supaya sifat-sifat baik itu juga tumbuh di sana. Semoga pohon ini membawa berkah dan kebaikan bagi semua.